wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eri selaku Wakil Kepala Sekolah yang hadir saat ini, Bapak Budi selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memberikan disertasi pada pagi hari ini, Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini juga kami sangat mengapresiasi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmatnya, sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Yulianto SPD. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang melalui agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini nanti akan membacakan susunan acara atau agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengarahan dari atau sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Eri Samudjianingsih. Kemudian dilanjutkan paparan diseminasi implementasi disiplin positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9 Pak Budi Yulianto. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk yang kedua, sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang dalam ini akan diwakili oleh Ibu Eri Samudjianingsih. Kepada Bu Eri dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Budi selaku calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Kedungpring, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya karena telah berkenan untuk menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat hidayah dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan di pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Yang pertama, dalam kegiatan pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi yang akan disampaikan Bapak Budi selaku calon guru penggerak dari sekolah kita, yang akan menyampaikan tentang disiplin budaya positif. Harapannya dari kegiatan ini kita semua, terutama di SMP Negeri 1 Kedungpring ini, banyak mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan berkaitan dengan hal-hal baru yang akan dibawa oleh Pak Budi, terutamanya dalam kegiatan di sekolah kita. Budaya-budaya positif apa yang akan dikembangkan, semoga nanti kelak di sekolah kita menjadi program yang akan kita laksanakan, sehingga nanti kedepannya sekolah kita akan lebih baik dan kita lebih paham bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Adapun budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, harapannya tetap kita laksanakan, kita tingkatkan kembali, kemudian ditambah lagi nanti ilmu-ilmu baru yang telah diberikan dari Pak Budi bisa kita terapkan dan kita jadikan program di sekolah kita. Mungkin itu nanti teman-teman yang ada di sini terutama bisa menjadi motivasi untuk panjenengan semua, sehingga mengikuti jejak Pak Budi sebagai calon guru penggerak. Yang kemarin belum daftar untuk menjadi guru penggerak, silakan untuk daftar, sehingga kita paling tidak banyak guru penggerak di sekolah kita, sehingga kita akan lebih banyak ilmu juga berkaitan dengan hal-hal baru yang ada kaitannya dengan
pengetahuan yang bisa diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan di sini nanti kurang lebih dalam waktu 1 jam untuk mengikuti kegiatan ini. Kami mohon untuk tetap diikuti dan diberikan semangat untuk Pak Budi agar pelaksanaan kegiatan ini nanti sampai di akhir pendidikan mengikuti diklat guru penggerak ini bisa berjalan lancar dan bisa sukses, seperti itu ya. Mohon doanya agar nanti juga lulus dengan nilai terbaik. Itu ya, harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bu Hari. Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita dengarkan paparan dari Bapak Budi Diryanto untuk mendiseminasikan atau mengibaskan apa yang sudah beliau dapatkan dari pelatihan atau program pendidikan guru penggerak ini, yaitu implementasi disiplin positif di sekolah. Monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heli selaku wakil kepala sekolah, yang kebetulan Pak Kepala Sekolah hari ini izin lalu diwakili oleh Ibu Heli selaku wakil kepala sekolah. Yang terhormat Bapak, Ibu, teman-teman atau saudara tanpa kali jarang nih, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas supportnya dari panjenengan dalam rangka pengibasan diseminasi implementasi disiplin positif di sekolah seminar Jatuh Dumpring oleh saya. Itu masih CGP Bapak Ibu, jadi bukan guru penggerak tapi masih CGP, masih calon, sampai bulan April ya Bu, sampai bulan April kalau tidak salah. Saya cuma gitu ya, kalau tidak salah itu sampai bulan April ya. Ini yang menjadi kesedihan saya. Kemungkinan biasanya sih Desember itu libur kan, saya harus mudik. Nah kemungkinan saya tidak bisa mudik soalnya itu tadi saya pikir kemarin itu waduh 2 minggu ya bisa mulai ini padahal liburnya di situ tok. Ya, nanti saya sempatkan lah bu bicara nih harus pulang kampung. Nggak bisa bu, kangennya online itu nggak bisa. Ya meskipun ada saudara orang tua tapi kan apa namanya? Iya, kampung halaman itu banyak mengulang sejarah. Ini sukses. Ya butuh proses memang ya. Sebelum materi ini saya sampaikan, monggo saya minta kita panjenengan jumenan dulu nih, kita ice breaking dulu sebentar saja. Ben kok semangat nih, semangat untuk belajarnya. Siap. Ya, monggo silakan berdiri dulu sebentar. Nanti dilanjutkan. Ya, begini, ice breakingnya begini, yang depan nggak usah yang panjenengan saja. Jangan pikirkan yang ada di ruangan ini apa itu, boleh menyebutkan bebas, tapi tidak boleh sama ya. Nanti Pak Sorno dan Pak Wafur menyebutkan entah gambar apapun yang ada di ruangan sini, tapi tidak boleh sama. Sama G, kita mulai G. Monggo saya urut Pak Sorno dulu, bisa menyebutkan barang apa yang ada di ruangan ini. Piagam, terus tisu, salon, sambil diingatkan ya. Ada daun. Ada pojok. Pak Is, monggo. Proyektor. Laptop. Sih gampang-gampang ya. Bunia monggo. Kipas angin. Bunga plastik. Wajah wanita yang ceria. Wah, kan itu. Wajah.
nanti jika saya menyebutkan, nanti panjenengan harus berbalas sambut ya. Contoh, kalau yang ada di hadapan saya ini kan undi-undi kebetulan. Nanti saya menyebutkan undi-undi, lalu saya menunjuk Pak Sono tadi namanya Pak Piagam. Undi-undi Piagam. Lalu Pak Sono nunjuk nama jenengan tadi apa? Nunjuk ke buku ini apa? Paham ya? Atau contoh dulu? Contoh dulu ya. Onde-onde wajah wanita. Salam. Jadi kan ngomong wajah wanita lalu menunjuk ke siapa? Oke. Bisa nggih? Oke. Oh, bendanya. Bendanya. Wajah wanita. Pak Sono itu bendanya apa tadi? Daun. Oke ya, saya mulai nggih. Nah, onde-onde daun. Daun kipas angin. Peta. Sama sih. Sebentar, Pak Bagus harus nunjuk. Kalau menyebutkan nama berarti data, nggak apa. Pak, ini loh. Kita kan belum ingat tadi. Sekarang Coba lagi. Nah, oke, saya ulang. Pak Sono monggo Pak Sono. Sebutkan piagam, Tisu. tisu, salon, daun, Daun. proyektor, laptop, peta, kipas angin, bunga plastik, wajah wanita. wajah wanita. Yes. Oke ya, oke, saya ulang kembali. Kipas angin. Onde-onde daun. Daun berbunga plastik. Bunga plastik kipas. Dari awal. Iya. Dari apa DOD? Enggak, Enggak. Ini namanya apa tadi? Bunga plastik. Ya. Yang dari kipas. Pak. Kipas angin. Kipas angin. Son. Soalnya siapa? Salah. Wanita cantik. Wajah wanita. Wajah cantik. Wajah cantik. Tisu. Tisu kipas angin. Kipas angin. Balik Mandela. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wajah cantiknya wakil banget. Orang biasa. Oke, santai mawon nggih, nanti panjenengan boleh membaca-baca yang ada sudah saya share di HP monggo, atau sambil menikmati yang ada di depan monggo. Nanti juga ada berkat, nanti juga ada sesi rawon nggih di rumah saya nanti. Diseminasi implementasi disiplin positif di sekolah. Nah, untuk modul 1 yang sudah kami pelajari di selama 1 bulan. Jadi modul 1 ada 1.1 di filosofi Gajah Dewantara, lalu 1.2 di nilai dan peran guru penggerak, lalu 1.3 di visi guru penggerak, lalu yang keempat 1.4 ada budaya positif. Modul 1.1 pemikiran filosofi Gajah Dewantara. Pendidikan Gajah Dewantara yang pertama itu pendidikan adalah menuntun kodrat anak, lalu kodrat anak menjadi manusia yang merdeka, berdiri dengan kekuatannya sendiri dan bermain. Jadi ternyata kodrat anak itu tidak jauh dari dunia game ya, bermain. Lalu pendidikan untuk menghamba pada anak atau berpihak atau berpusat pada murid. Ini kemarin yang sangat kami perdebatkan sebenarnya makna dari filosofi berhamba. Artinya kita tidak memuja-muja pada murid wis dienakno dan seterusnya, bukan sebenarnya. Lalu anak bukan tabula rasa, artinya seperti
kertas kosong, jadi terlahir seperti kertas kosong itu tidak. Lalu pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Lalu yang terakhir pendidikan menumbuhkan budi pekerti. Nah ini filosofi dasar pendidikan di Gajah Dewantara. Mungkin bagi panjenengan istilah-istilah ini mungkin asing atau baru mendengarkan. Dan perdebatan yang cukup lama itu sebenarnya di modul 1.1 ini ya, di filosofi Gajah Dewantara. Tetapi sebenarnya kita atau masa-masa kita ketika di SD itu sudah jargon-jargonnya Gajah Dewantara terus sering kita baca, sering kita dengungkan, tertulis terpampang di plenbot, bahkan di topi atau di bag, itu sudah selalu didengungkan. Tapi pada saat itu saya sendiri atau mungkin panjenengan belum memahami apa sih maknanya dari teori-teori Gajah Dewantara. Lalu beliau-beliaunya peneliti mencoba kembali mengulang atau menggali kembali di dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka Belajar. Akhirnya munculnya seperti ini. Nah, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan dalam hal ini adalah peradaban atau cita-cita yang ingin diwujudkan. Pendidikan adalah ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan cita-cita yang ingin diwujudkan di masa depan. Dan guru diibaratkan sebagai seorang petani, sebagai murid, sebagai benih-benih padi yang siap disemaikan dan pendidikan pada persemaiannya. Ini kebetulan audiennya banyak dari guru mapel Kenjas ya. Saya berikan contoh saja. Dari satu kelas sebenarnya 30 siswa, kita mempunyai berbagai macam karakter anak, bahkan mempunyai motorik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapi anak ini dengan motorik yang berbeda-beda, terutama psikomotor ya, ilmu geraknya. Di kelas 9B kalau tidak salah ya, kita juga mempunyai siswa inklusi, dan kebetulan saya sendiri sebagai pengajarnya. Itu kemarin juga saya konsultasikan kepada ibu pengawas. Bu, ngapunten, jika saya menemui murid seperti ini, menurut panjenengan bagaimana solusinya? Ya, terus kan saya pertama kali mengulang, saya sebutkan dia namanya JJ, itu kan baru pertama kali saya mengulang. Jawabannya kan seperti ini, wis ngene lho Pak, pokoknya arek melok jenengan, mengikuti jenengan, ya wis akan berikan nilai. Tapi kan saya nggak seret gitu loh, gitu. Oh, tidak mengikuti KPM, ya seperti itulah. Tapi saya harus memberikan nilai gitu. Nah, sekarang piye caranya, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Gitu. Yuk kita petakan. Untuk pemberian nilai, rentangan nilai itu juga harus kita memetakan. Tidak sepenuhnya kita samakan dalam satu kelas tersebut. Ya, lalu contoh yang kedua juga sama di nilai psikomotornya. Saya yakin dari 30 siswa itu pasti ada yang menonjol 1-2 orang dalam melakukan teknik praktek lari katakanlah 100 meter gitu ya. Bocah ini mainnya rentangan 100 meter 11 detik katakanlah. 3 orang yang lari 11 detik, sisanya kan di bawah itu. Lah panjenengan dalam waktu 6 bulan ngulang sampai kok elek ya gak akan bisa. Si namanya JJ tadi atau yang di gridnya yang tengah pada nih dengan samakan dengan yang 11 detik tadi. Ya, itu kalau dalam olahraga seperti itu. Tadi mapel yang lain monggo panjenengan yang bisa mempraktekkan. Nah, lalu tujuan pendidikan menurut Gajah Dewantara, pendidikan
yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lambungnya, bukan dasarnya hidup tumbuh kekuatan kodrat anak. Lalu yang terakhir, selama proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan arahan agar anak tidak kehilangan arah dalam membahayakan dirinya. Jadi panjenengan nanti bisa memberikan pendidikan itu sesuai dengan menuntun anak, keinginan anak itu maunya kemana. Jadi kita tidak bisa memaksakan seperti kemarin diulang matematika Pak Nur, isoe tambah-tambahan berapa, tapi jenengan upgrade atau samakan dalam satu kelas kan tidak bisa juga. Nah, lalu untuk modul di 1.2 nilai dan peran guru penggerak, berpihak pada murid, lalu mandiri, lalu inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Ini yang saya sering dengungkan kepada anak-anak, bukan berarti berpihak pada murid itu ngenakno sampai aneh terus. Jadi kalau sampai membuat pelanggaran, kita tidak bisa menertibkan anak dan seterusnya. Lalu mandiri, anak dicoba untuk membuat kreativitas sendiri dalam pembelajaran tersebut. Lalu inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Nah, ini kemarin saya ditanya ibu pengawas kemarin, jenengan pernah melakukan reflektif? Sebenarnya secara tidak langsung ini nilai-nilai peran ini kita sudah menerapkan sehari-hari, saya yakin panjenengan sudah menerapkan. Tapi kita itu tidak sadar sebenarnya. Ya, ketika awal kita memberikan refleksi dulu di awal. Di akhir pun kita juga sama, tetap memberikan kegiatan refleksi juga sebagai kegiatan penutup artinya. Nah, di kolaboratif juga sama. Saya kira saya pun dengan mengampu satu rumpun kan selalu berkolaboratif untuk menemukan cara pembelajaran ataupun cara yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Dan perlu diketahui, jenengan mulai siapkan dari sekarang yang ingin naik maju pangkat ya, untuk di pembelajaran inovatif dan kolaboratif itu jenengan mulai kumpulkan, jenengan dokumentasikan, biar ketika maju pak nanti kenaikan pangkat gak bingung nanti menyiapkannya. Meskipun nanti jenengan menggunakannya karya inovatif jadi IKI kuai gak apa-apa, toh mereka penilainya kan gak akan tahu, tetap digunakan tentunya dengan kolaboratif juga ya. Karena di matematika itu kemarin teori lingkaran Pak Nur ya, ternyata karya inovatif saya digunakan Pak Nur ternyata juga masuk sukses ke 4A nya kalau tidak salah kemarin. Nah, artinya bentuk-bentuk kolaboratif seperti itu jangan coba terapkan di mapel yang lain. Ya, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain. Nah, ini saya menjadi coach bagi guru yang lain ini belum bisa sebenarnya, tapi sebagai sharing saja. Kita nanti sharing dalam setiap pembelajaran dan tentunya dalam praktisi komunitas di NGMPS atau di NGMP, jangan mencoba gaungkan, jangan coba suarakan nanti di NGMP ketika tidak sesuai dalam pemberian RPP katakanlah, sesuai kemarin yang diinstruksikan guru pengawas, JP ini sampai ini salah, coba tanyakan. Nah, itu saya juga belum sempat menanyakan. Nah, lalu di modul 1.3 di visi guru penggerak,
Fokus pembelajaran adalah berpihak pada murid. Seorang guru penggerak memiliki nilai dan peran yang berpihak pada murid, pastinya akan dapat mewujudkan visi pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu masuk ke budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal di sekolah, dan budaya positif sendiri diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah bahkan orang tua jika terlaksana dengan baik, memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dalam benak panjenengan itu budaya positif itu apa sih? Kalau yang namanya positif itu kan pasti tidak lepas dari dengan kegiatan-kegiatan yang baik ya. Materi budaya positif, perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti saya coba memberikan gambaran di segitiga restitusinya. Perubahan paradigma baru. Langsung masuk disiplin positif Bapak Ibu ya. Makna positif disiplin cenderung diartikan sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Teori Diana Gosen menyebutkan bahwa menyatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti belajar, dan kata disiplinnya juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Dan Diana Gosen juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membantu seorang menggali semua potensi diri untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kalau yang disampaikan Ibu Eni hari kemarin dalam rangka pemaparan sama itu kan agak panjang Ibu memberikan yang komplit, saya agak percepat saja, jadi nanti fokusnya ke penerapan segitiga restitusi saja saya. Jadi sesuatu hal yang bagus sebenarnya, tapi kita sudah menerapkan, sebenarnya semua sudah menerapkan, cuman saya tidak langsung, kita itu tidak sadar sudah menerapkan dari apa yang namanya ilmu yang dari guru penggerak itu kita sudah menerapkan, cuman secara tidak sadar kita sudah melakukan. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, survival ya. Lalu yang kedua cinta dan kasih sayang, tapi cintanya tidak boleh kepada siapa-siapa nih. Kenapa? Kasih sayangnya boleh. Lalu penguasaan dan penguasaan kemampuan dan kesenangan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Lalu motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak, sadar atau melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang tertentu, memiliki dua motivasi, eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal dari murid melakukan kedisiplinan karena takut atau menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan dan penghargaan. Nah, lalu muncul untuk motivasi eksternalnya, murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Konsep disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Nah, satu cara dalam menumbuhkan motivasi internal dan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Nah, monggo ini bisa dilihat gambarannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut teori Diana Gosen. Tadi kebetulan saya membuka HP, saya japri salah satu teman guru, kebetulan memfoto di ruangan BK. Nah, Pak, saya masih menangani kasus ini. Saya lihat wajahnya, oh iya Bu, ayo jangan terapkan segitiga restitusinya Bu. Iya Pak, tapi anaknya ini tergantung inklusi Pak. Terus piye Pak penanganannya? Yaitu tantangan buat jenengan, coba bisa atau enggak. Kalau enggak bisa, ya butuh proses memang, penanganannya butuh proses berkali-kali, bahkan restitusinya menangani anak yang model seperti ini. Ya mungkin butuh psikolog, butuh psikiater dalam menangani anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya. Lalu merupakan pendekatan yang digunakan guru pada posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, lalu fokus pada karakter bukan tindakan, lalu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, menuntut diri untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan. Nah, selama ini itu kan kita menangani siswa, terutama yang bermasalah, selalu mempunishment, menjudgment kondisi siswa yang salah, dan selalu memberikan hukuman. Dan maksud saya awalnya, saya mencoba 1-2 kali mencoba dengan restitusi ini dalam penanganan siswa. Ini kembalinya nanti ke guru BK Bu Deni ya, banyak ke guru BK ternyata. Tapi untuk masalah yang lain saya kira penanganannya berbeda-beda. Panjenengan memanggil anak kan langsung dengan spontan, terlambat, push up, ambil sampah dan seterusnya. Ya seperti itu. Jadi kalau dari ciri-ciri seperti ini kan tidak masuk juga ya sebenarnya ya. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman, perbedaan konsekuensi, lalu perbedaan restitusi. Hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Ini hukuman. Lalu siswa tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah dari guru. Jadi sifatnya spontanitas. Panjenengan ini memberikan hukuman ke anak itu sifatnya spontanitas.
Lalu hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Lalu konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas, disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa, dibuat oleh guru atau sekolah dan sifatnya sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang akan diterima. Kalau saya membaca ini ya, konsekuensi makanya skor-skor yang sudah kita terapkan itu kemarin kan sudah berapa tahun sudah menghilang. Bahkan ada teman-teman yang ingin ayo dihidupkan kembali biar nanti ada istilahnya ketertiban dari siswa. Jadi ada hukuman dan juga ada konsekuensinya. Lalu jika dengan penanganan restitusi sangat bertentangan sekali sebenarnya. Ini menurut teori, tapi prakteknya juga tidak akan tahu lagi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Lalu murid mendapatkan penguatan. Lalu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah dengan jangka waktu yang cukup panjang. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang karena kalaupun pelakunya itu ya kita coba nanti berulang-ulang kita terapkan segitiga restitusinya. Ini ada sebuah kasus contoh saja nih. Murid yang datang terlambat, jika panjenengan dalam posisi sebagai guru memberikan murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah pada murid, guru menyuruh murid menulis saya dan seterusnya, itu sebuah tindakan hukuman ya. Nah, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama istirahat, guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu konsekuensinya. Nah, lalu untuk penanganan restitusinya, alangkah lebih baik ya, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan membantu murid menyelesaikan masalah. Lalu murid terbuka dan menghormati orang lain serta dirinya. Nah, kalau di kesepakatan kelas ini di dalam teori restitusi, di awal pembelajaran, di awal KBM pasti kita berikan rambu-rambunya atau kesepakatan kelasnya pasti kita berikan. Datang tidak boleh terlambat, tidak boleh berkuku panjang, harus wajib memakai kaos olahraga, memakai atribut sekolah dan seterusnya. Dan ini memang menjadi perdebatan juga sebenarnya. Contoh ketika hari Senin nih, kita menerapkan ini jika hari Senin terutama, ya butuh waktu juga sebenarnya. Soalnya kan banyak siswa-siswi kita yang membuat pelanggaran dan ternyata banyak juga masalah-masalah yang kenapa mereka terlambat, kenapa tidak memakai kaos kaki, kenapa tidak memakai dasi, atribut lain dan seterusnya. Tapi kita mencoba untuk menerapkannya ini dengan segitiga restitusi ini, piye caranya untuk penanganannya dalam kasus seperti ini. Ya butuh waktu lama memang. Lalu didukung oleh penghargaan. Nah ini kemarin juga sudah disampaikan oleh salah satu CGP kita yang ada di sini, memberikan penghargaan itu juga sebagai sifatnya hukuman juga. Ya, nah kemarin saya langsung berpikir, jika anak mempunyai prestasi lalu kita panggil di depan sebagai bentuk penghargaan atau reward kepada siswa tersebut, apakah kita itu sebagai bentuk hukuman? Apakah salah dalam perlakuan kita memberikan reward kepada siswa sebagai
mungkin saya tahu panjenengan mempunyai ini bentuk penghargaan kepada siswa dalam rangka biar diperhatikan teman-temannya, untuk memotivasi teman-temannya yang lain dalam memberikan penghargaan tersebut, ya, artinya untuk memotivasi. Tetapi secara tidak langsung panjenengan itu sebenarnya sudah memberikan pengaruh jangka panjangnya dan juga jangka pendeknya, dan itu real terjadi sebenarnya. Kalau ini real terjadi, salah satu atlet bulu tangkis ya kemarin itu ya dapat kejuaraan, ketika dipanggil sudah diberikan reward, diberikan penghargaan, itu WA langsung ke saya, Pak, kok baru saat ini? Wes, oke. Saya tahu kasusnya masalahnya apa. Soalnya sama lomba yang kemarin kasusnya ributnya tidak sebesar itu. Nah, ketika sama dipanggil mendapatkan nominal yang di bawahnya itu, jangan komplain. Dia komplain, anaknya tanya, kok aku saya baru saat ini gitu loh. Ya itu mungkin yang dianggap merugikan anak dalam jangka pendeknya atau jangka panjangnya juga sama. Artinya pokoknya segala sesuatu aku tuh ya sarkon reganono hargailah gitu, seperti itu. Ya, padahal anak itu kan tidak tahu sebenarnya konteksnya pembelajaran ini nggak ngerti, dia tidak tahu. Bung sampai dulu lingkupnya kecamatan, kalau diberi ya syukur alhamdulillah, kalau tidak ya wes gitu. Tapi kan kita tidak langsung sudah memberikan hukuman sebenarnya. Nah ini bertentangan juga sebenarnya dengan kita. Ya, nah teknik-tekniknya itu monggo lah nanti di sekolah kita bagaimana indahnya APA nanti dalam memberikan penghargaan, monggo teori panjenengan sendiri nanti. Nah lalu apakah penghargaan itu dilarang? Nah, sebagai bentuk apresiasi sebenarnya itu kan mungkin kita memanggil siswa mendapatkan apresiasi untuk menerima reward, itu kan bagi kita untuk mendapatkan teman-teman yang lain supaya termotivasi, ya. Yo nanti triknya, tekniknya, caranya monggo panjenengan disiasati bersama kita dalam memberikan penghargaan tersebut dengan cara yang lain. Tapi kalaupun itu menurut kita atau panjenengan dilanjutkan, ya monggo silahkan sebenarnya. Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah hanya sebagai pemantau saja, dan apakah sebagai manajer. Kalau dari 62 Bapak Ibu guru di sini itu saya kira dari 5 ini masing-masing semuanya ada, saya yakin. Jadi Bapak Ibu guru yang mempunyai sifat penghukum saja, sebagai teman, membuat rasa bersalah, bahkan ada yang serius kalau melihat anak melakukan kesalahan ataupun waktunya sholat katakanlah hanya memantau dari jauh itu juga ada, ya. Bahkan juga ada yang juga sudah menerapkan sebagai manajer. Ya, jadi monggo mana yang panjenengan buat, tapi alangkah lebih baiknya posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Lalu untuk keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan tergerak untuk melakukan dan bukan dengan terpaksa karena sebuah peraturan tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan universal ada keadilan, lalu keselamatan, tanggung jawab, jujur, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan keamanan. Ini bisa dimunculkan contoh segitiga kasih dulu.
Ini mengapa tidak peraturan empat saja Assalamualaikum nih? warahmatullahi wabarakatuh. Senin pagi, jam pertama setelah upacara bendera, Pak Budi tidak bisa mengajar pelajaran tegas di kelas 9 karena harus mengikuti rapat penting di dinas kabupaten. Videonya tidak disediakan. Pak Budi pun memberikan tugas kepada kelas 9B agar tidak kelas tidak kosong. Namun, Akil tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah keasikan bermain HP. Akhirnya, saat mengumpulkan tugas, Akil tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Budi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Akil. Padahal, berdasarkan Jumat absensi tingkat kelas, hari itu Akil masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Budi pun memanggil Akil untuk pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba mengenangkan sisi restitusi. Ya, betul. Tapi itu beda. Kenapa biasanya sampai kasih mengumpulkan tugas, tapi sebenarnya tidak ada hubungan itu. Apakah saya kemarin mendapatkan tugas saya mengenalkan tugas terus saya ketika bekerja sebelumnya Ya, begini, apakah tugas yang Pak Budi berikan terlalu sulit sehingga kami tidak mengerjakan tugas Dan tersebut? yang pertama ini memvalidasi tindakan Ya, salah. kalau memang sudah menjadi kesalahan, saya minta bilang untuk memperbaikinya dan untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya. Bisa ya? Nah, Aprila tahu apakah masih ingat untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Pak, saya masih ingat. Kalau Aprila masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Syukur alhamdulillah, ternyata Aprila masih ingat. Nah, lalu apakah Aprila punya solusi masalahnya? Pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas kemarin. Kedua, kalau boleh diinginkan saya akan mengerjakan tugas saat istirahat. Kedua, saya bukan hari ini juga. Yang ketiga, tidak akan mengulangi kesalahan saya yang ini lagi. Ya, baik Bro, Aprila, saya apresiasi tanggung jawab sampean untuk tidak mengerjakan tugas tadi, lalu segera dikerjakan dan segera nanti dikumpulkan tugasnya ke saya. Bisa ya? Siapa maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan penerapan segitiga restitusi karena kami memberikan kesempatan berbicara dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan kami. Berbeda dengan langsung memberikan hukuman yang lebih membuat saya tertekan dan merasa kurang percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya mencoba menerapkan dari segitiga restitusinya. Pak Budi melihat Anissa sedang dihukum dengan pelaku kepengsaan oleh guru piket akibat datangnya lomba. Kemudian, Pak Budi selaku wakil kepala sekolah bidang humas dan ketertiban hari itu bertanya kepada guru piket terkait kebenaran bahwa Anissa seringkali datang terlambat ketika kegiatan Jumat Sihat. Pada hari Jumat siang, pada jam istirahat, Anissa diminta untuk menemui Pak Budi untuk konfirmasi terkait hal tersebut. Assalamualaikum. Anissa, nanti jam istirahat bisa ke ruang Pak ya? Iya Pak, siap. Silakan duduk Anissa.
contoh ya, kasus yang kedua kemudian ya kebetulan orangnya yang harus sampai kurang dapatnya menerapkan ini ya. Ya Pak Budi, saya maafkan, namanya manusia tidak lepas dari rasa bersalah dan kita. Jadi nanti tinggal bagaimana cara untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut. Ya begini ya Anissa, setiap alasan keterlambatan dan kesalahan itu kan pasti ada alasannya. Jadi yang mendasari atau kenapa sampai datang terlambat itu apa coba? Iya Pak, betul. Karena saya tadi malam menemukan timnas Indonesia main. Terus kesiangan sehingga saya terlambat ke sekolah. Ya, Anissa apakah masih ingat dari saya di sekolah yang kita yakin bersama tentang terkait jam masuk sekolah dan Jumat? Masih Pak, masuk pukul 6:30, pulang pukul 10:30. Nah, jika Anissa sudah tahu ya, lalu kira-kira keyakinan apa yang belum tercapai bisa Anissa datang terlambat? Disiplin waktu Pak. Nah, kira-kira siapakah yang rugi dalam hal ini dan kerugian apa yang diterima? Saya sendiri Pak yang rugi. Saya tidak bisa mengikuti kegiatan senam bersama yang dilakukan setiap hari Jumat yang wajib diikuti seluruh siswa dan guru. Nah, menurut Anissa, apakah yang kamu lakukan untuk meyakinkan saya dan membuat dirimu sendiri agar kamu tidak datang terlambat? Saya tidak akan tidur terlalu larut sehingga dapat bangun pagi agar dapat hadir datang ke sekolah sebelum jam 7 sesuai tata tertib yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali dari saya karena harus terus berkomitmen dengan apa yang kamu tunjukkan kepada saya agar kamu mulai besok tidak datang lambat kembali. Saya berkomitmen dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Pak. Tentunya ini juga sebagai pelajaran dari diri saya sekaligus menjadi motivasi agar saya tidak terlambat lagi dengan berubah untuk menjadi lebih baik lagi Pak. Ya, terima kasih Anissa ya. Semoga sampean bisa melakukannya dengan baik dan menjadi generasi yang sukses dan hebat. Saya yakin Anissa bisa. Nah, dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Silakan dilanjut beristirahat dengan teman-temanmu untuk mengerjakan atau tidak datang terlambat kembali. Terima kasih Pak. Selesai. Ini gambaran saja nih, gambaran saja dalam menyelesaikan kasus permasalahan. Tapi pertanyaannya kan seperti ini. Dan Neo sampai membuat apa namanya dalam penerapan segitiga restitusi terhadap satu orang saja dalam satu kasus saja. Ya, Ibu. Saya yakin. Iya. Saya yakin guru BK juga sama, kasusnya kan sama Pak, menerapkan seperti itu gitu loh. Nah kapan diulangi itu samanya seperti itu dengan konsep yang seperti itu gitu loh. Ulangnya kapan gitu loh. Itu satu kasus saja. Jadi dengan berbagai banyak kasus nanti yang akan kita hadapi di sekolah. Tapi Dajjal, kita coba saja. Ya, selalu menjadi perdebatan kan seperti itu, terutama di sekolah kita. Sesuatu hal singketoke anyar itu kan pasti dibully dengan tanda kutip. Saya yakin. Ya wis bahasa obahe iki ya wis jadi sorotan juga. Sama kan ketika di
di perpustakaan ini sampai bisa maju nasional awalnya kan jadi perdebatan juga, gurung gol tapi kalau sudah gol kan banyak mengakui seperti itu. Jadi melaku membahas obah wis kalau kepala sekolah, wis kalau pengawas. Tapi kalau saya tidak langsung lah kepala dinas, rugi kalau kepala sekolah itu. Kita berhadapan dengan apa namanya, banyak karakter di satu sekolah, tetapi pengawas sama juga berhadapan dengan kepala sekolah. Tapi kan kepala dinas yang muda terus tinggal duduk itu selesai. Itu jadi kalau punya cita-cita yang tinggi sekalian, soalnya kan mumpung sirkulnya ada. Semoga bisa praktekkan. Ya mungkin, monggo Pak, kita coba terapkan, kita coba praktekkan dalam penanganan segitiga institusi ini. Coba kita coba dalam 1-2 anak saja dalam penanganannya. Saya yakin mungkin kalau saya Pak Saifuddin juga ada hilafnya Pak. Woi ini masa timun nang bijung tidak pakai Pak, 10 kali itu saya kan melanggar juga ini apa yang sudah saya terapkan dalam sini. Tapi sebagai posisi saya kan sebagai penghukum aneh Pak, bukan sebagai manajer. Oke, saya panggil kedua kali konangan yang saya panggil. Kenapa? Tanya dulu alasannya ya. Pak, kok kemarin dicuci belum kering Pak? Oh ya wes. Terus mau nangis lagi kembali. Jom Mas Kaki Mundi, ini Pak saya turunkan blorot bisa. Ya, betul gak karo pantes. Saya tanya, orang tuanya kerja apa? Buruh tani Pak. Gak masalah, enggak. Ya wes. Ini ya, tambah orang kurang beli koperasi. Kan tidak ada dalam penanganan di institusi kan tidak ada. Sebenarnya kamu tidak terekspos saya. Wes itu aja. Jadi misalkan Pak. Ya ini bukan misalkan, ini real Pak, real. Kita lihat saja. Ya, jadi tidak harus sesuai saklek pada brandkrong seperti ini. Ya, kebetulan juga kemarin ada kasihan kalau seragam bocah ini tolong apa wis pokoknya punya satu Pak Budi. Ya kita kan kepekaan kita, kepedulian kita kan kadang kita acuh. Males ya wis dua anak kue kok gitu. Ya kebetulan ada kemarin di rumah kan ono kain lah hasil lelehan kan ada. Jadi kan ya wis diberikan nanti komposi sama sendiri, bisa berikan ini. Oke Pak, saya lihat 2 minggu kemarin sudah dipakai ternyata. Nah, ya model-model penanganan seperti itu kan sebenarnya tidak harus saklek pada apa namanya teori sebenarnya, tapi prakteknya monggos. Anjirnya kan nanti yang bisa melakukan gitu loh. Ya karena kasus-kasus di sekolah kita kan banyak sekali. Seperti Bu Leni kan sering dapat laporan, tapi kan bukan Bu Leni sendiri yang menangani, melihat si ini sepatunya bolong dan seterusnya. Nah, tapi kita semuanya tidak punya kepekaan ancur terhadap siswa, Yos mau jadi apa? Ini kasihan juga badannya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya bukan sok pinter, tapi kalau lebih pinternya Pak Kasih saya lebih pinter, soalnya pengibasannya lebih dulu Bu Eni daripada saya. Saya belum bisa apa-apa. PMN saya itu nanti saya cekkan ke Bu Eni, ya kaget oleh terkontinu PMN ku ya kaget. Loh kok jamnya ini toh? Iya Bu, soalnya kemarin paksa saya harus saya tunjukkan ke pengawas. Piye progresmu? Terkondi ya. Ini Bu saya tunjukkan. Oh ya wis. Loh jangan nggak boleh Pak. Enggak, jadi harus lebih ini daripada teman-teman. Komunikasi kok itu sampean. Iya nanti kan kolaborasi Pak. Yo sharing ilmu baru, menambah teman baru dan seterusnya. Dan pesan saya, ini juga pesan sponsor yang belum, ini masih ada waktu 2 hari ya Pak ini. Penutupan CGP angkatan 11
Hati Bu Ratna monggo. Hati nih Bu Wati. Berarti siapa kan? Pak Is, monggo Pak Is. Saya hati dorong jenengan soalnya kemarin hanya tinggal upload tapi lali ketiduran. Sama kasusnya dengan Pak Fali. Kalau Pak Syahbudin sudah minta file ke saya. Mau Pak Budi nggak apa-apa, gitu kan juga boleh. Iya, iya. Saya yang tinggal ngupload. Biasa Aku mau jadi gaji. ada informasinya gini Pak. Informasinya nih jenengan katut dalam rangkaian CGP itu PBG-nya mengikuti katanya. Tinggal ujian. Ayo, Bu Ratna pakai file dulu. Bis. Berapa itu bos? Bu Ratna sudah. Nggak usah bikin sesuatu. Iya. Tak paling berarti yang pakai malah. Nanti saya bilang. Mereka di aku langsung patah. Mereka bisa gawe. Pada waktu lagi digaji waktu itu. Gue kita apa? Ya itu kolaborasi yang. Mereka bisa gawe. Baik Bapak Ibu, saya kira pembahasan ini saya cukupkan. Saya selaku CGP mohon doanya dalam perjalanan sampai bulan April ya, bisa selesai dan tentunya soalnya dirasa berat ya berat tapi dirasa enjoy itu apa yoga karya kok tiba-tiba ya Bu Sofi ya lihat yoga karya itu enak ketemu kancane ketemu ya sebenarnya pilih ya itu nanti enjoynya di situ kalau yoga karya ternyata ya saya kira cukup sekian. Sekali lagi mohon doanya saya ini di CGP Angkatan 9 ini tentunya bisa berjalan lancar sampai kegiatan ini juga bisa lulus sih. Sekali lagi saya mohon doanya. Sekali lagi cukup sekian. Ya Mbak Dinas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sama Pak Ibu tadi langsung ke realnya ya. Nah, jadi Pak Nur kurang gede kepala sekolah, kepala dinas. Nah, iya. Pasti ya. Ya Bapak Ibu, kita tadi apa yang disampaikan Pak Budi atau pembahasannya terkait dengan budaya positif sekolah, budaya positif yang nanti bisa diimplementasikan di sekolah, kan seperti itu. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama tadi bahwasanya pendidikan itu intinya adalah menuntun murid ya. Jadi kita itu berpihak pada murid. Apa yang murid punya itu kita kembangkan sesuai dengan cita-citanya nanti sehingga dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, pribadi yang bahagia di masyarakat nantinya. Mumpung di sini berani saya mau bertanya sesuatu. Oh ada, itu pertanyaan dulu, belum ditutup itu berarti ya. Monggo, silakan Pak Nur. Nggak ada kajian. Kami dengar saya kemarin mengikuti kegiatan guru dalam guru penggerak ya, dan juga guru penggerak ini. Salah satu solusi yang saya tidak dapati. Rata-rata kan terkait dengan siswa, terutama di kenakalan siswa. Baik yang kemarin dengan bahas maupun sekarang, nyalanya selalu di kenakalan anak. Contoh sekarang nyata, anak contoh potongan rambut anak. Potongan rambut biasa oke. Ketika kita menjumpai anak yang menggunakan potongan garis seperti di pinggirnya ini, bagaimana tindakan guru CGP ketika menjumpai seperti itu? Bukan para teman saya minta bagaimana tanggapan panjenengan selaku guru CGP ketika melihat kasus di sekolah itu ada potongan yang tidak sesuai di sekolah kita, apa tindakan? Halo, wes. Ya kan? Nah, itu kan kita jumpai. Karena kemarin tadi saja sudah saya sampaikan, saya baru saja menjumpai seperti itu. Justru dari guru BK malah juga Pak lihat sini. Hanya langsung besok saya perhatikan sama kamu. Coba mana? Ada apa untuk panjenengan tindakannya?
Ini saya tutup dulu apa gimana? Ya, kan doang di shooting Pak, cukup dokumentasi. Ya, begitu. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi apa yang disampaikan Pak Budi terkait dengan pengimbasan disiplin positif di sekolah, implementasinya. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi antara lain yang pertama, bahwasanya pendidikan itu sekali lagi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita mengarahkan, menuntun di sini adalah mengarahkan. Yang kedua, tadi sudah disebutkan juga beberapa nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya bukan hanya guru penggerak saja, tapi lebih ke seorang guru itu harus punya nilai dan peran seperti itu, bukan hanya guru penggerak saja. Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah disampaikan bagaimana menyusun visi, ya, visi sekolah, visi pembelajaran, dan yang terakhir tadi sudah disampaikan terkait dengan budaya positif itu sendiri, bagaimana menangani atau membentuk disiplin positif di sekolah. Langkah-langkahnya mulai dari pembentukan keyakinan kelas sampai dengan segitiga restitusi. Untuk penanganan terkait dengan siswa yang bermasalah ada segitiga restitusi dan sudah dicontohkan kasus yang sudah ada tadi. Skenario-nya sudah disebutkan juga dan ditayangkan video yang sudah dibuat oleh Pak Budi. Itu terima kasih Pak Budi, luar biasa ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, dan yang paling penting adalah kita bisa menerapkannya ke depannya nanti seperti itu, sehingga kalau kita bisa terapkan betul-betul akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu saja Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan yang secara pribadi bisa langsung disampaikan ke Pak Budi. Enggak ya? Itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin pagi, jam pertama setelah upacara bendera, Pak Budi tidak bisa mengajar pelajaran penjas di kelas 9 karena harus mengikuti rapat penting di dinas kabupaten. Pak Budi pun memberikan tugas kepada kelas 9B agar jam kelas tidak kosong. Namun, April tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah keasikan bermain HP. Akhirnya, saat mengumpulkan tugas, April tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Budi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni April. Padahal, berdasarkan Jumat absensi piket kelas, hari itu April masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Budi pun memanggil April untuk klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. April tahu kenapa Pak Budi panggil ke ruangan saya? Mungkin berkaitan dengan tugas penjas kemarin, Pak. Iya, betul. Tapi tumben, kenapa biasanya yang sampai rajin mengumpulkan tugas, tapi kemarin tidak mengumpulkan tugas? Maaf Pak, saya kemarin tidak sempat mengerjakan tugas. Saya kemarin ketika seperti tertunda, baru sadar ketika pergantian jam bumi, jadi teman-teman saya tidak mengumpulkan tugas. Ya, begini Kril, apakah tugas yang Pak Budi berikan terlalu sulit sehingga sampai tidak mengerjakan tugas tersebut? Tidak Pak, hanya ini kesalahan saya saja. Ya, kalau memang sudah menjadi
kesalahan, saya minta Akrila untuk memperbaikinya dan untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya. Bisa ya? Nah, Akrila tahu apakah masih ingat untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Pak, saya masih ingat. Kalau Akrila masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Pak. Syukur alhamdulillah, ternyata Akrila masih ingat. Nah, lalu apakah Akrila punya solusi masalah ini? Pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas kemarin. Kedua, kalau boleh diizinkan saya akan mengerjakan tugas saat istirahat. Kedua, saya kumpulkan hari ini juga. Yang ketiga, tidak akan mengulangi kesalahan saya yang ini lagi. Ya, baik Dok, Akrila, saya apresiasi tanggung jawab sampean untuk tidak mengerjakan tugas tadi, lalu segera dikerjakan dan segera nanti dikumpulkan tugasnya ke saya. Bisa ya? Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan penerapan segitiga restitusi karena kami memberikan kesempatan berbicara dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan kami. Berbeda dengan langsung memberikan hukuman yang lebih membuat saya tertekan dan merasa kurang percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari Jumat pagi, Pak Budi melihat Anissa sedang dihukum menyanyikan lagu kebangsaan oleh guru piket akibat datang terlambat. Kemudian, Pak Budi selaku wakil kepala sekolah bidang humas dan ketertiban hari itu bertanya kepada guru piket terkait kebenaran bahwa Anissa seringkali datang terlambat ketika kegiatan Jumat Sehat. Pada hari Jumat siang, pada jam istirahat, Anissa diminta untuk menemui Pak Budi untuk konfirmasi terkait hal tersebut. Assalamualaikum. Anissa, nanti jam istirahat bisa ke ruang Pak Budi ya? Iya Pak, siap. Silakan duduk Anissa. Begini ya Dok, apakah saya panggil ke sini tahu maksud dan tujuannya? Mungkin karena datang terlambat Pak. Ya, tapi tumben ya, minggu begini sampean tuh datangnya terlambat. Iya Pak, mohon maaf. Ya Pak Budi, saya maafkan. Namanya manusia itu tidak lepas dari rasa salah dan hilang. Jadi nanti tinggal bagaimana cara untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut. Ya, begini ya Anissa, setiap alasan keterlambatan dan kesalahan itu kan pasti ada alasannya. Jadi yang mendasari atau kenapa sampai datang terlambat itu apa coba? Iya Pak, betul. Karena saya tadi malam menonton timnas Indonesia main. Terus bangun kesiangan sehingga saya terlambat ke sekolah. Ya, Anissa apakah masih ingat dengan tata tertib sekolah yang kita yakini bersama tentang terkait jam masuk sekolah pada hari Jumat? Masih Pak, masuk pukul 6:30, pulang pukul 10:30. Nah, jika Anissa sudah tahu ya, lalu kira-kira keyakinan apa yang belum tercapai di saat Anissa datang terlambat? Disiplin waktu Pak. Nah, kira-kira siapakah yang rugi dalam hal ini dan kerugian apa yang diterima? Saya sendiri Pak yang rugi.
Saya tidak bisa mengikuti kegiatan senam bersama yang dilakukan setiap hari Jumat, yang wajib diikuti seluruh siswa dan guru. Nah, menurut Anissa, apakah yang kamu lakukan untuk meyakinkan saya dan membuat dirimu sendiri agar kamu tidak datang terlambat? Saya tidak akan tidur terlalu larut sehingga dapat bangun pagi, agar dapat hadir datang ke sekolah sebelum jam 7 sesuai tata tertib yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali Anissa ya, karena harus terus berkomitmen dengan apa yang kamu tunjukkan kepada saya, agar kamu mulai besok tidak datang terlambat kembali. Saya berkomitmen dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Tentunya ini juga sebagai pelajaran pada diri saya sekaligus menjadi motivasi agar saya tidak terlambat lagi dengan berubah untuk menjadi lebih baik lagi, Pak. Ya, terima kasih Anissa ya. Semoga sampean bisa melakukannya dengan baik dan menjadi generasi yang sukses dan hebat. Saya yakin Anissa bisa. Ya, dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Silakan dilanjut beristirahat dengan teman-temanmu untuk mengerjakan atau tidak datang terlambat kembali. Terima kasih, Pak. Permisi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan penerapan segitiga restitusi karena kami diberikan kesempatan berbicara dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan kami. Berbeda dengan langsung diberikan hukuman yang lebih membuat saya tertekan dan merasa kurang percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.